Mahfud menyinggung soal hukum membentuk negara. Mahfud menyebut haram hukumnya mendirikan sebuah negara layaknya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Setiap orang itu akan diberikan sesuatu. Artinya karena Nabi membentuk negara, maka kita juga harus membentuk negara. Itu ajaran Nabi. Hanya saja kita tidak bisa dan dilarang membentuk negara seperti yang dibentuk oleh Nabi, itu tidak boleh, haram hukumnya. Saya terus terang kecewa betul itu dengan tokoh-tokoh tua macam Pak Hendro dan lain-lain. Kerjaannya itu gangguin orang Islam terus. Wah, ini orang mau bikin negara khilafah. Khilafah apa? Khilafah itu konsep ada dalam Al-Quran. Itu benih. Mau jadi kerajaan oke, nggak ada bentuk negara dalam Islam. Mau jadi kesultanan oke, mau jadi republik oke, mau menjadi federasi oke, mau jadi apapun oke. Khilafah itu benih. Khilafah itu artinya tanggung jawab, pertanggungjawaban. Kita ini mengurusi sesama itu adalah pertanggungan. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kata Tuhan ngomong sama malaikat, saya mau turunkan manusia ini sebagai khilafah, sebagai khalifah. Tuhan yang ngomong begitu. Maksudnya manusia ini dilengkapi oleh Tuhan sebagai fi ahsani taqwim, diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, akalnya, budinya luar biasa semua. Dikasih tanggung jawab ngurus manusia ini. Saya lanjut ke Bung Abdi terkait dengan statement yang justru berbanding terbalik yang kita jumpai di bangsa ini, yang notabene mayoritas Islam, namun seolah-olah fobia dengan keberadaan khilafah atau memberikan framing yang seolah-olah khilafah itu bukan alternatif sistem yang cocok untuk kemajuan peradaban di bangsa ini khususnya dan dunia pada umumnya, yang dimana statement itu disampaikan oleh Mahfud MD ya dalam sebuah undangan di salah satu media ya yang kita bisa sama-sama simak. Justru beliau mengatakan di dalam Islam itu tidak ada berbicara mengenai sistem kepemerintahan, gitu. Ini kan seolah-olah berbanding terbalik dengan pernyataan yang disampaikan oleh Elon Musk itu sendiri. Silahkan, Bung Abdi berikan pandangannya terkait dengan hal ini. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu ini. Jadi saya mencoba memberikan pandangan secara objektif ya terkait khilafah itu sendiri. Kalau ditanya apakah saya pro atau tidak, bukan dalam rangka apakah pro atau tidak terkait khilafah. Tetapi di sini mari kita melihat terkait konsep khilafah itu berdasarkan sejarah peradaban tentunya. Dan kita melihat secara objektif saja, bukan secara sepihak. Yang pertama, saya kembali kepada statement Elon Musk. Elon Musk itu menyatakan di akhir statementnya, dia mengatakan ketika Romawi runtuh, Islam bangkit. Nah, ketika Romawi menjalankan pemerintahannya buruk, tetapi sebaliknya khilafah Anda baik. Berarti Elon Musk menilai, ini bicara pendapat saya tentunya ya. Elon Musk melihat bahwa khilafah ini seperti sebuah sistem pemerintahan. Ya, layaknya seperti itu. Memang kalau kita bicara khilafah itu sering disematkan kepada Islam memang ya. Tetapi kan kalau dari segi bahasa saja khilafah itu artinya kan dia pengganti. Ya, pengganti siapa? Ya, pengganti daripada Tuhan itu sendiri untuk mengatur umat manusia. Maka dipilihlah orang-orang yang bersih, yang memang embrionya itu adalah dari para nabi dan rasul. Karena Tuhan kan tidak mungkin mengatur manusia secara langsung.
Tetapi tentunya Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan mampu mengatur manusia. Dan setiap para nabi dan rasul pasti mengatasnamakan daripada Tuhan itu sendiri. Tidak pernah mengatasnamakan kepentingan pribadi. Kalau ada yang berpendapat bahwa khilafah itu bukanlah sistem pemerintahan, atau Nabi Muhammad itu dulu berjuang tidak membangun sebuah negara, jadi ya setidaknya Nabi Muhammad itu ditempatkan seperti Mahatma Gandhi yang hanya seorang spiritualis. Iya. Ya. Padahal seorang Mahatma Gandhi saja dia seorang spiritualis, termasuk dia tokoh politik. Nah, apakah iya Nabi Muhammad justru di bawahnya Mahatma Gandhi? Saya secara pribadi tidak sependapat. Kenapa? Saya ingin mengambil bicara hukum internasional saja terkait sebuah negara itu syarat-syaratnya apa saja. Jadi sebuah negara harus memenuhi sebuah syarat ya, sebagaimana perjanjian di dalam hukum internasional ya, atau yang disebut dengan Konvensi Montevideo. Di situ dikatakan setidaknya ada 4 syarat berdirinya sebuah negara. Yang pertama, negara itu dia tentunya juga yang pertama harus memiliki rakyat, ya kan? Kemudian dia juga memiliki wilayah. Kemudian negara itu juga dia harus mampu membangun hubungan bilateral dengan negara-negara yang lain. Artinya dia diakui oleh negara-negara yang lain. Ya. Kemudian tentunya pasti sebuah negara itu harus memiliki hukum atau aturan. Nah, kalau kita mengambil sudut pandang yang lain, ada seorang pemikir Islam yang bernama Al-Mawardi. Dia menambahkan setidaknya ada 5 syarat berdirinya sebuah negara. Yang pertama, suatu negara itu harus memiliki ideologi sebagai landasan atau dasar daripada hukumnya, daripada berdirinya sebuah negara. Yang pertama harus memiliki ideologi, kemudian juga ada pemerintahan sama seperti tadi, rakyat, wilayah yang tetap, dan kemudian ada keadilan dan keamanan di situ, mampu menjamin itu. Ya, pada prinsipnya negara itu adalah sebuah organisasi politik untuk mewujudkan tujuan bersama, kan begitu ya? Iya. Nah, sebuah negara pasti dibangun dalam rangka itu. Bagaimana cita-cita bersama ini kita bisa wujudkan dalam sebuah organisasi politik itu. Oleh karenanya, kalau kita bisa simpulkan ya, jadi suatu perjuangan atau pergerakan atau suatu negara itu memang harus memiliki beberapa syarat. Yang pertama, suatu negara itu harus memiliki konstitusi. Ya, peraturan perundang-undangan yang memang itu dibuat berdasarkan suatu landasan ideologi tertentu. Kemudian yang kedua adalah pemerintah, yang bagaimana pemerintah itu sifatnya menegakkan konstitusi itu secara konsisten, dan tentunya bagaimana juga mewujudkan keadilan itu. Kemudian ada rakyat yang tunduk patuh terhadap konstitusi itu. Kemudian ada wilayah yang tetap. Nah, setidaknya itu. Nah, oleh karenanya kalau kita lihat dari syarat-syarat daripada berdirinya sebuah negara, kita tentunya bisa sama-sama menyimpulkan bahwa apa yang menjadi perjuangan Nabi Muhammad itu adalah dalam rangka membangun sebuah negara, atau yang dikenal dahulu disebut sebagai negara Madinah, atau yang diistilahkan sekarang khilafah. Ya. Jadi suka atau tidak suka, Bung, saya mohon maaf saya potong. Iya. Ini membangun negara apa membangun sistem pemerintahan? Karena kalau negara dia akan dibatasi oleh negara lain. Kalau saya teritorialnya ya. Iya. Batasan-batasan Sementara di dalam sistem mohon maaf nih ya, di dalam sistem khilafah sendiri dia tidak mengenal konsep negara. Negara boleh menjadi negara, ya kan? Kalau di dalam sistem Islam kan ini hukumnya ini ya kan, artinya lintas negara bisa. Yang penting dia mau tunduk,
maka dia secara seharusnya bangunan konsepnya itu, kalau saya ibaratkan itu seperti one earth, one government, kira-kira begitu. Artinya supaya seluruh bumi ini mentaati apa yang menjadi undang-undang tertentu. Ya kalau saya bayangkan dulu, ya seperti PBB hari inilah menguasai, mengatur seluruh negara-negara yang ada. Ya walaupun ini kan sifatnya wilayah gitu. Atau kalau dalam di Arab ini seperti jazirah-jazirahnya, bagian negara bagiannya. Kalau menurut Harari lebih ini lagi, bahwa negara itu fiksi apa nyata, ya kan, bangunan konsep sebenarnya kan. Nah ini untuk menyatukan umat manusia ini melalui fiksi-fiksi ini, sehingga tanpa kita sadari kita akan kesulitan membedakan mana yang realitas, mana yang fiksi kan. Pada akhirnya kita akan tadi memilih, ya kan, kemana mau kita, sistem pemerintahan yang bagaimana, yang seperti apa yang mau kita kendaki. Iya. Ya. Oke. Ya. Jadi saya tadi sudah menyampaikan di awal, negara itu kan sebagai sebuah organisasi politik. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Ya. apapun sebutannya, apakah khilafah ataupun sistem pemerintahan yang lain, itu semua dalam rangka bagaimana mewujudkan cita-cita bersama dalam sebuah organisasi politik. Dan kalau tadi ada yang berpendapat bahwa bedanya negara dengan khilafah, kalau negara kan memiliki wilayah yang tetap, mungkin begitu ya? Ya, konteksnya kan itu. Konteksnya begitu. Iya. Kalau khilafah tidak, menurut saya itu pemahaman yang keliru. Gimana? Jadi negara itu adalah sebuah organisasi politik. Bisa wilayahnya tetap atau bisa berkembang sesuai dengan kemampuan negara itu. Ambil contoh sekarang, kenapa terjadi perang Rusia dan Ukraina? Dalam rangka melebarkan base teritorial tentunya. Iya. Kemudian, bukankah suatu negara, katakan Amerika, apakah wilayahnya dulu di awal saat berdiri tetap? Bisa jadi berkembang. Sekarang Cina, Tiongkok. Kenapa? Terjadi ke depan ini akan terjadi perang antara Tiongkok dengan Taiwan. Gitu. Jadi, maksud saya, kita jangan mempersempit arti daripada sebuah negara. Negara itu tidak harus wilayahnya itu tetap. Tidak. Yang penting harus ada wilayah tertentu. Nah, kalau seperti itu argumentasinya bahwa negara A bisa menginvasi negara B dong, kalau begitu. Betul. Kalau, ya kan? Ya. Nah itu kembali lagi, makanya tergantung sebenarnya daripada kemampuan negara itu. Kalau ditanya lebih jujur, tidak ada satupun negara di dunia ini yang sebenarnya ingin wilayah kekuasaannya hanya seluas itu saja. Bahkan pun dia bisa juga berkurang. Ya, ambil contoh Indonesia. Indonesia hari ini, Papua Barat masih miliknya Indonesia kan? Tapi bisa tidak berkurang. Jadi sebuah negara itu bukan dalam konteks apakah wilayahnya tetap seperti itu, tapi bisa bertambah dan bisa berkurang. Oke, Bung Abdi. Bagaimana pandangan Bung Abdi nih terkait dengan coba berikan pandangan Bung Abdi mengenai apa itu perbedaan negara dengan khilafah itu sendiri yang mungkin bisa kita identifikasi gitu. Karena ada anggapan bahwa khilafah itu tidak berbicara mengenai sistem kenegaraan begitu. Seperti tadi yang disampaikan oleh salah satu tokoh itu sendiri. Apa perbedaan yang kontras mengenai khilafah itu sendiri dan negara gitu? Ya, sebenarnya kalau dicermati statement saya tadi, saya mulai mengkonstruksikan bahwa syarat sebuah berdirinya negara itu sudah disepakati ya berdasarkan hukum internasional, ya konvensi Montevideo tadi ada 4 tadi kan. Nah, ada wilayah tertentu, ada pemerintahannya, ada rakyatnya, ada hukumnya. Iya. Al-Mawardi juga sama, cuma menambahkan ideologi. Iya. Nah, dari pemahaman negara seperti itu, saya kemudian mempertanyakan, mari kita berpikir. Lalu apa yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad ketika waktu itu saya membahasakan ya, membangun sebuah negara Madinah. Iya. Karena awalnya dari Madinah. Iya.
bisa tidak disebut sebagai sebuah negara? Bisa. Sangat bisa. Oleh karenanya kalau dipertanyakan apa bedanya negara dengan khilafah? Ya khilafah itu kan hanya istilah yang memang disematkan untuk Islam. Tetapi kalau kita bicara esensi, ya sama. Begitu kan? Iya. Iya tidak? Makanya saya bertanya, tadi yang dibangun oleh Nabi Muhammad bisa tidak disebut sebagai sebuah negara? Karena syarat-syarat berdirinya sebuah negara tadi, setidaknya ada 4 tadi. Iya kan? Berarti khilafah itu sendiri tidak dibatasi oleh agama begitu ya? Iya, karena jangan dipikir ketika dulu khilafah di zaman Nabi Muhammad tegak itu semua agama diberangus, tidak. Justru malah diberikan ruang kebebasan untuk menjalankan agamanya masing-masing. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah pada ideologi. Ideologi ini adalah sebagai sumber atau dasar membuat peraturan perundang-undangan. Itu saja perbedaannya. Jadi kita harus paham di dunia ini kan setidaknya kalau mau tadi saya sudah sampaikan di awal ya, kalau Harari mengatakan ya ada komunisme, ada fasisme, kemudian ada liberalisme. Tetapi satu yang belum, itu bicara teokrasi. Kalau kita sederhanakan lagi, ya sebenarnya ideologi itu kan ada 2. Ada ideologi bangsa-bangsa, ada ideologi yang mengatasnamakan Tuhan. Ya teokrasi. Ya sebagaimana dulu Nabi Nuh mengatasnamakan Tuhan. Entah orang percaya atau tidak. Nabi Musa juga sama. Nabi Isa juga sama. Demikian juga Nabi Muhammad. Nah, jadi perbedaannya ada pada ideologi. Oleh karenanya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Al-Mawardi, bahwa syarat berdirinya sebuah negara setidaknya harus memiliki ideologi. Gitu. Oh, ya, oke, Bung. Menarik tadi ya. Artinya kalau mendefinisikan dalam konstruksi seperti itu, artinya sebelum peradaban Islam berarti sudah ada khilafah. Betul tidak? Sebelum peradaban Islam sudah ada khilafah. Ya kalau dalam konteksnya khilafah tadi yang saya sampaikan adalah sebuah organisasi politik untuk mewujudkan cita-cita bersama, ya sudah pasti ada. Tinggal mengatasnamakan siapa. Nah, ciri-ciri daripada sebuah peradaban yang mengatasnamakan Tuhan, ya bagaimana cita-cita bersamanya adalah bagaimana mewujudkan, kalau dalam bahasa Islam itu kan rahmatan lil alamin. Jadi mengatur hubungan manusia antar manusia, manusia dengan alam, dengan Tuhan. Iya. Ya. Tapi kalau kita bicara liberalisme, kemudian komunisme, bagaimana? Tuhan itu kan bukan menjadi bukan sila pertama, justru yang kesekian, ya kan? Nah itu perbedaannya. Kalau kita sederhanakan seperti itu. Berarti ini selaras dengan statement akhir dari closing statement yang disampaikan oleh Pak Prof. Mahfud MD, bahwa Indonesia ini juga khilafah dengan argumen yang disampaikan Bung Abdi tadi. Silakan pemirsa menyimpulkan itu. Silakan saja. Nah, sebenarnya bisa saja Indonesia ini disebut khilafah Indonesia. Ya. Jika dalam definisi umum mengenai khilafah itu sendiri. Ya. Tetapi memang khilafah sering disematkan kepada Islam itu sendiri. Padahal sebenarnya ya kita perlu mengkaji lagi kan, bicara Islam itu apa, itu kan panjang. Ya mungkin nanti di part selanjutnya kita bisa lanjutkan itu karena waktunya ini sudah lebih. Menarik ini ya. Menarik. Kita nanti di pertemuan selanjutnya akan kita coba kupas ya mengenai khilafah itu sendiri. Jadi saya coba ingin memberikan sebuah statement di sesi akhir ini berkenaan dengan khilafah itu sendiri, yang dimana hari ini umat Islam atau bangsa di dunia ini kenapa begitu alergi dengan istilah khilafah itu sendiri. Dari narasi yang disampaikan oleh Bung Ganendra dan Bung Abdi, dapat saya tarik kesimpulan bahwa kenapa orang hari ini alergi dengan istilah khilafah itu sendiri, karena umat manusia atau umat Islam khususnya telah mengalami degradasi pemahaman yang sebenarnya akan apa itu khilafah. Padahal khilafah
jika kita berbicara sejarah, telah membawa umat manusia ini kepada kehidupan yang cemerlang begitu ya. Bisa kita lihat dari sejarah bagaimana ilmu pengetahuan, bagaimana ilmu kedokteran, bagaimana hari ini Mark Zuckerberg gitu ya. Juga salah satunya dia mengidolakan salah satu cendekiawan Islam gitu ya. Jadi justru ilmu pengetahuan itu banyak bersumber dari masa-masa khilafah Islam ketika saat dia tegak begitu. Ya, dan perlu saya garis bawahi. Jadi khilafah Islam yang dibangun oleh para nabi dan rasul bukanlah seperti khilafah Islam yang diperkenalkan oleh ISIS ataupun organisasi yang sama seperti itu. Sangat berbeda. Ya. Ya, kita bisa bahas itu lebih lanjut. Oke. Ada closing statement dari Bung Ganendra. Silakan Bung Ganendra. Sedikit ini ya. Oke. Ya walaupun waktunya sudah hampir habis. Tadi sangat menarik karena ini isu yang sensitif ya. Kita disclaimer dulu. Ini cara pandang untuk berani mikir ya. Karena kita berani mikir di luar kotak ya. Out of the box. Ya. Jadi kalau ada pandangan-pandangan lain bisa disampaikan atau kita berdiskusi, berdialog di forum-forum yang lain bisa ya. Tadi menarik, mengapa sih bangsa-bangsa hari ini begitu getol menyuarakan bahwa ibarat kata ideologi khilafah ini atau istilah khilafah ini adalah sebagai istilah yang haram. Ya. Artinya yang sangat ditakuti oleh seluruh penjuru dunia. Karena sudah barang tentu di dalam sejarah peradaban, tatkala peradaban tauhid ini muncul, maka peradaban gelap, kalau dalam istilah saya, hasil pemikiran konsensus bangsa-bangsa yang berorientasi pada nilai-nilai penjajahan, ya kan, kolonialisme, ya penjajahan, bahkan ini berbicara perspektif ya, bahwa sistem pemerintahan yang tauhid itu selalu menuju kepada ya telosnya, akhirnya adalah peradaban yang rahmatan lil alamin. Sementara peradaban bangsa-bangsa atau demokrasi, bahkan Plato sendiri mengatakan, Aristoteles mengatakan mobokrasi ya. Demokrasi itu kan seperti mobokrasi ya, pemerintahan seperti segerombolan orang ya. Artinya ada celah di situ. Ya, bisa kita ketahui hari ini bahwa negara-negara kasta ketiga, ya kan, yang hari ini disebut negara berkembang maupun negara yang belum berkembang, yang belum, ini menjadi objek ya untuk lahan untuk neokolonialisme, untuk penjajahan hari ini, untuk perbudakan kalau dalam istilah dulu itu. Jadi maka wajar kalau ideologi yang tauhid itu muncul akan selalu ditentang. Dan itu sudah menjadi konsekuensi logis dari setiap peradaban sejarah. Artinya pergiliran jatuh bangunnya tadi yang dikatakan Elon Musk di awal tadi. Itulah mengapa begitu keras ya. Artinya perlawanan ini sudah menjadi sunatullah ya, sudah menjadi tradisi yang sudah berlaku sejak dahulu. Kira-kira begitu mungkin ya. Ini pandangan saya setelah mendengar beberapa statement dari tadi ya, banyak yang disampaikan oleh Bung Abdi Raya maupun dari Bung Rakai. Ya, oke. Oke, demikian ya untuk podcast kita malam hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Oke, Bung. Oke. Mantap.